Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai komponen dan medan makna. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Al-Farizi dengan NIM 21014211036. Di sini saya akan menerangkan mengenai hakikat medan makna dan komponen makna. Yang pertama yaitu mengenai medan makna. Medan makna adalah salah satu kajian utama dalam semantik. Medan makna merupakan bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan. Di dalam medan makna, suatu kata terbentuk oleh relasi makna kata tersebut dengan kata lain yang terdapat dalam medan makna itu. Menurut Harimurti dalam Hair tahun 2013 halaman 110, medan makna atau semantic field atau semantic domain adalah bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu dan yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan. Misalnya, nama-nama warna, perabot rumah tangga, istilah olahraga, istilah perkerabatan, istilah alat pertukangan yang membentuk medan makna tertentu. Medan makna menurut Kamus Linguistik tahun 1997 merupakan kumpulan butir leksikal yang maknanya saling berhubung kait disebabkan kehadiran masing-masing dalam konteks yang serupa. Untuk menggambarkan hubungan sesuatu butir leksikal, kata atau antar kata melalui satu medan makna yang dikongsi oleh kata yang lain dalam suatu bidang tertentu dapat diungkapkan melalui komponen makna yang terdapat dalam kata-kata dalam suatu bidang tertentu. Selain itu, menurut Krida Laksana tahun 1993 menyatakan bahwa medan makna atau semantic field atau semantic domain adalah bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu dan yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan. Kata-kata atau leksem-leksem dalam setiap bahasa dapat dikelompokkan atas kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kesamaan ciri semantik yang dimiliki kata-kata itu. Contohnya, kata-kata kuning, merah, hijau, biru, dan ungu berada dalam satu kelompok, yaitu kelompok warna. Jadi, kesimpulannya, medan makna adalah seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan karena menggambarkan bagian dari kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu. Yang selanjutnya yaitu komponen makna. Komponen makna adalah makna yang dimiliki oleh setiap kata yang terdiri atas sejumlah komponen yang membentuk keseluruhan makna kata itu. Komponen makna atau komponen semantik mengajarkan bahwa setiap kata atau unsur leksikal terdiri dari satu atau beberapa unsur yang bersama-sama membentuk makna kata atau makna unsur leksikal tersebut. Makna yang dimiliki oleh setiap kata itu terdiri dari sejumlah komponen atau yang disebut komponen makna yang membentuk keseluruhan makna kata itu. Komponen makna ini dapat dianalisis, dibutiri atau disebutkan satu persatu berdasarkan pengertian-pengertian yang dimilikinya. Menurut Hoyer tahun 2009 halaman 114 menyatakan bahwa komponen makna atau komponen semantik adalah setiap kata,
atau unsur leksikal terdiri dari satu atau beberapa unsur yang bersama-sama membentuk makna kata atau makna unsur leksikal tersebut. Sedangkan Aminuddin tahun 2008 halaman 128 berpendapat bahwa komponen makna ialah keseluruhan makna dari suatu kata terdiri atas sejumlah elemen yang antara elemen satu dengan elemen yang lain memiliki ciri yang berbeda-beda. Jadi, kesimpulannya, komponen makna ialah setiap kata yang terdiri dari beberapa unsur yang membentuk makna kata tersebut. Perkenalkan, nama saya Aulia Umi Pertiwi dengan nomor induk mahasiswa 2101421007. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya sebelumnya. Medan makna atau medan leksikal adalah seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan karena menggambarkan bagian dari kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu dan yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan. Misalnya, yaitu nama-nama perabot rumah tangga. Nama-nama perabot rumah tangga tersebut membentuk suatu medan makna tertentu. Kata-kata yang berada dalam medan makna dapat digolongkan menjadi dua, yaitu medan kolokasi dan medan set. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai medan kolokasi dan medan set. Yang pertama yaitu medan kolokasi. Kolokasi berasal dari bahasa Latin koloko, yang berarti ada di tempat yang sama. Kolokasi menunjuk kepada hubungan sintakmatik yang terjadi antara kata-kata atau unsur-unsur leksikal itu. Misalnya, pada kalimat tiang layar perahu nelayan itu patah dihantam badai, lalu perahu itu digulung ombak dan tenggelam beserta isinya. Pada contoh kalimat tersebut, kita dapati beberapa kata-kata seperti layar, perahu, nelayan, badai, ombak, dan tenggelam, di mana kata-kata tersebut merupakan kata-kata dalam satu kolokasi atau satu tempat atau satu lingkungan. Jadi, kata-kata kolokasi ditemukan bersama atau berada bersama dalam satu tempat atau satu lingkungan. Kata-kata yang kita dapati seperti kata-kata layar, perahu, nelayan, badai, ombak, dan tenggelam tersebut berada dalam satu lingkungan, yaitu dalam pembicaraan mengenai laut. Yang kedua yaitu medan set. Jika kolokasi menunjuk pada hubungan sintakmatik karena sifatnya linear, maka set menunjuk pada hubungan paradigmatik karena kata-kata atau unsur-unsur yang berada dalam suatu set dapat saling menggantikan. Suatu set biasanya berupa sekelompok unsur leksikal dari kelas yang sama, yang tampaknya merupakan satu kesatuan. Setiap unsur leksikal dalam suatu set dibatasi oleh tempatnya dalam hubungan dengan anggota-anggota dalam set tersebut. Misalnya, yaitu kata remaja merupakan tahap pertumbuhan antara kanak-kanak dan dewasa, sedangkan kata sejuk adalah suhu antara dingin dengan hangat. Pengelompokan kata berdasarkan kolokasi dan set dapat memberikan gambaran jelas mengenai teori medan makna. Meskipun unsur-unsur leksikal itu sering bertumpang tindih dan batas-batasnya seringkali juga menjadi kabur.
Selain itu, pengelompokan ini juga kurang memperhatikan perbedaan antara yang disebut dengan makna denotasi dan makna konotasi, yaitu antara makna dasar dari suatu kata atau leksem dengan makna tambahan dari kata itu. Misalnya yaitu kata remaja dalam contoh yang sudah disebutkan sebelumnya hanya menunjuk pada jenjang usia saja, yang barangkali antara usia 14 tahun sampai 17 tahun. Padahal kata remaja juga sekaligus mengandung pengertian atau makna tambahan belum dewasa, keras kepala, bersifat kaku, suka mengganggu dan membantah, serta mudah berubah-ubah sikap, pendirian, atau pendapat. Pendek kata, pendirian mereka masih labil. Contoh lain adalah kata wanita. Selain bermakna dasar manusia dewasa berkelamin betina, kata tersebut juga memiliki makna tambahan seperti modern, berpendidikan cukup, tidak berkebaya, dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Iza Safira Amalia dengan NIM 2101421031. Di sini saya akan menjelaskan tentang medan makna pandangan Ferdinand de Saussure. Pada awal analisis linguistik, para linguis dipengaruhi oleh psikolog asosiatif mereka sendiri, menyimpulkan hubungan di antara seperangkat kata. Misalnya dengan data baik, kebaikan, memperbaiki, pembaikan, atau satu, kesatuan, satuan, penyatu, persatuan, penyatuan, bersatu, pemersatu, memberikan simpulan bahwa kata-kata itu mempunyai asosiasi makna yang antar sesamanya. Ferdinand de Saussure memberikan gambaran tentang hubungan asosiatif makna. Contoh kata engagement, konsep medan asosiatif dan menganalisisnya secara mendetail dan terinci. Ia melihat medan asosiatif sebagai satu lingkaran yang mengelilingi satu tanda dan muncul ke dalam lingkungan leksikalnya. Contohnya adalah medan asosiatif ini terjadi dalam kerbau bahasa Indonesia. Dengan kata kerbau, mungkin seseorang berpikir tentang kekuatan atau kebodohan. Jadi, medan makna adalah satu jaringan asosiasi yang rumit berdasarkan pada similaritas atau kesamaan, kontak atau hubungan, dan hubungan-hubungan asosiasi dengan menyebutkan satu kata. Selanjutnya, teori medan makna dari G. Trier. Salah satu patokan utama linguistik abad 20 ini ialah asumsi bahwa bahasa tersendiri dari sistem linguistik abad 20 ini ialah asumsi bahwa bahasa tersendiri dari sistem atau rangkaian subsistem yang berhubungan. Oleh karena itu, analisis bahasa dipecah-pecah atas subsistem fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Hubungan antar unsur dalam subsistem-subsistem itu menentukan nilai dan fungsi masing-masing unsur. G. Trier melukiskan vokabulari sebuah bahasa tersusun rapi dalam medan-medan, dan dalam medan itu setiap unsur yang berbeda didefinisikan dan diberi batas yang jelas, sehingga tidak ada timpang tindih antar sesama makna. Ia mengatakan bahwa medan itu tersusun sebagai satu mozaik dan setiap makna itu akan selalu tercocokkan antar sesama medan sehingga membentuk satu keutuhan bahasa yang tidak mengenal tumpang tindih. Contohnya adalah pandai, cerdik,
terpelajar, terdidik, bijak, berpengalaman, cendekiawan. Sebenarnya medan makna ini bertentangan dengan pendekatan medan asosiatif makna. Medan asosiatif makna menuntut asosiasi antar kata yang menjadi pusat dan beberapa kemungkinan kolokasinya. Misalnya dengan menyebutkan kata hitam, seorang akan mengasosiasikannya dengan putih, negro, kotor, manis, keriting, dan sebagainya. Pendekatan medan makna memandang bahasa sebagai satu keseluruhan yang tertata dan dapat dipenggal atas bagian-bagian yang saling berhubungan secara teratur, bahwa pendekatan asosiatif dalam medan makna bergerak dari atas ke bawah. Pendekatan medan makna yang dikemukakan oleh Jetriar ini telah mendapat kreatif dalam medan makna bergerak dari atas ke bawah. Pendekatan medan makna yang dikemukakan oleh Jetriar ini telah mendapatkan beberapa kecaman dan hambatan. Namun kepeloporannya telah memberikan beberapa pendekatan yang lebih luas terhadap medan makna tersebut. Bagaimanapun juga, setiap kata dapat dikelompokkan sesuai dengan medan maknanya. Akan tetapi, perlu diketahui pula bahwa pembedaan medan makna tidak sama untuk setiap bahasa. Misalnya bahasa Indonesia membedakan medan makna melihat atas, yaitu melirik, mengintip, memandang, menginjau, menatap, melotot, dan sebagainya. Pendekatan yang luas yang dikemukakan oleh Guy Matoret dari Prancis dengan pendekatan yang bersifat sosiologis. Medan makna dapat dilakukan pada kelompok makna tentang tingkat yang mempunyai batas yang melekat, nasabah keluarga, tata warga. Pendekatan asosiatif berguna dalam penelitian psikolinguistik, sedangkan pendekatan medan makna yang sesuai dengan masing-masing bidang berguna untuk studi sosiolinguistik. Perkenalkan, saya Andriana Jona Pratama, NIM 2101418051, medan makna dan thesaurus. Nama Peter McRoget telah diabaikan dalam sebuah jenis kamus dengan thesaurus. Secara internasional, kita mengenal Roget's International Thesaurus tentang bahasa Inggris. Karya besar ini dipelopori dan dimantapkan oleh seorang sarjana besar, Peter McRoget, pada tanggal 18 Januari 1779 sampai 12 September 1869. Maka pada 1848 ia memulai menyiapkan satu kata katalog yang berisikan lingkup makna dan antar hubungan makna. Yang menarik perhatian kita tentang thesaurus ini ialah penyusunannya berdasarkan hubungan, ide atau pikiran. Sebuah kata dapat menimbulkan beberapa kemungkinan hubungan makna. Pengelompokan ide ini sesuai pula berkata dan frase dengan kata-kata mutakhir. Kamus ini telah mengkategorikan ide-ide dalam 1042 kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alvina Nur Azizah dengan NIM 2101421009. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu poin analisis medan makna. Nah, tentunya teman-teman pasti sudah memahami apa pengertian dari medan makna seperti yang telah disinggung oleh rekan saya sebelumnya. Jadi, kata-kata atau leksem-leksem dalam setiap bahasa itu dapat dikelompokkan atas kelompok-kelompok tersebut. Namun, tetap dikelompokkan berdasarkan kesamaan ciri semantik yang dimiliki dari kata-kata tersebut. Contohnya nih, ada kata kuning, merah, hijau, biru, ungu. Semuanya itu dapat dikelompokkan menjadi satu kelompok, ialah kelompok warna.
Kemudian kata-kata yang berada dalam satu kelompok itu lazim dinamai kata-kata yang berada dalam satu medan makna atau satu medan leksikal. Pertama, yang dinamai dengan satu medan makna artinya ada semantic domain dan semantic field. Kemudian yang dinamai dengan satu medan leksikal ialah seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan karena menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu. Misalnya seperti tadi, ada kelompok warna, nama-nama warna, ada nama-nama perabotan, rumah tangga, ada istilah olahraga, istilah kekerabatan, dan istilah alat pertukangan. Istilah pelayaran pun, dan yang lain sebagainya. Nah, setelah tadi menyinggung sedikit pengantar dari analisis medan makna, kita langsung memasuki contoh analisis yang pertama. Pada contoh analisis yang pertama yaitu mengambil medan warna yang dibagi menjadi 3, yaitu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Filipina. Yang pertama, dalam bahasa Indonesia, kita mengenal ada warna merah, warna coklat, hijau, biru, kuning, abu-abu, putih, dan hitam. Namun, dalam pencatatan fisika, warna putih berarti warna campuran dari berbagai warna. Warna hitam adalah warna yang tak berwarna atau warna netral. Kemudian juga untuk menyatakan nuansa warna yang berbeda-beda, bahasa Indonesia juga memberi keterangan perbandingan. Contohnya pada warna merah bata, warna merah muda, merah jambu, merah darah, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, medan warna dalam bahasa Inggris itu mengenal ada 11 nama warna dasar, yaitu ada white, red, green, yellow, blue, brown, purple, pink, orange, dan gray. Sedangkan yang ketiga, yaitu bahasa Filipina, lebih tepatnya adalah bahasa Hunanco. Dalam bahasa Hunanco terdapat 4 warna, yaitu ma, biru, yakni warna hitam dan warna gelap lainnya. Yang kedua ada malangit, yakni warna putih dan warna cerah lainnya. Dan yang terakhir ada malatui, yaitu warna kuning, hijau muda, dan coklat muda. Selanjutnya, kami juga memiliki contoh analisis yang kedua, yaitu dalam bahasa Indonesia dikenal nama kakak dan adik ialah seseorang yang lahir dari rahim ibu yang sama. Dan yang kedua ada dalam bahasa Inggris menyebut orang yang lahir dari rahim ibu yang sama itu dengan istilah brother and sister. Nah, dapat dilihat nih dari kedua bahasa tadi tentunya memiliki konsep penamaan yang berbeda. Dalam bahasa Indonesia, itu berdasarkan usia, baik lebih tua ataupun lebih muda. Sedangkan dalam bahasa Inggris itu berdasarkan jenis kelamin, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Namun dapat dijadikan catatan tambahan, dalam dialek Melayu Jakarta ada pula kombinasi dari dua konsep tersebut. Meskipun tidak lengkap, tapi ada contohnya, yakni di samping ada kata abang, adalah saudara laki-laki yang lebih tua. Kemudian ada juga kata empok, yaitu saudara perempuan yang lebih tua. Dan ada juga adik, saudara yang lebih muda, baik adik laki-laki maupun perempuan. Nah, untuk lebih jelasnya, tadi contoh analisis yang pertama ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Filipina. Pada analisis yang kedua, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan juga ada bahasa dialek Melayu Jakarta. Untuk lebih jelasnya, kita juga ada analisis yang ketiga, yaitu tentang bahasa dari daerah Indonesia, yaitu bahasa daerah, bahasa Melayu, dialek Sintang. Yakni ada verba membawa, yaitu kata menjinjing, memikul, mengambil, dan menyeret.
yang berarti dalam tanda kutip memiliki medan makna yang sama seperti bahasa Indonesia. Dapat kita lihat bersama-sama, yaitu contoh kalimat verba membawa dalam bahasa Melayu dialek Sintang. Yang pertama, ada maik yang berarti membawa. Contoh kalimatnya, paman maik utan ke yumah ai pakai ato. Mohon maaf, paman maik utan ke yumah ai pakai oto. Artinya, paman membawa barang ke rumah kakek menggunakan mobil. Yang kedua, ada mikol, artinya memikul. Contoh kalimatnya, ai mikol batang pohon dayi kebun. Artinya, kakek memikul batang pohon dari kebun. Dan yang ketiga, ada kintang, artinya adalah memikul. Nah, contoh kalimatnya, bibi lintang nabia ke pasi. Mohon maaf, ke pasai. Yang artinya, bibi menggendong anak ke pasar. Nah, setelah teman-teman semua melihat ketiga analisis memiliki perbedaan, dapat disimpulkan yaitu banyaknya unsur leksikal dalam satu medan makna itu. Antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain tentunya memiliki perbedaan atau tidak sama besarnya. Karena apa? Karena hal tersebut berkaitan sangat erat hubungannya dengan sistem budaya masyarakat dari berkembangnya bahasa di dalam masyarakat tersebut. Jadi nih, misal bahasa Indonesia sistem budayanya tentu berbeda dengan sistem budaya masyarakat di Inggris. Bahkan bahasa daerah di Indonesia pun terkadang ada loh memiliki perbedaan medan makna. Nah, untuk kata-kata leksem yang mengelompok dalam satu medan makna juga dapat dibagi berdasarkan sifat hubungan semantisnya, yaitu ada kelompok medan kolokasi dan medan set seperti yang telah dipaparkan sebelumnya oleh rekan saya. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Salam sehat untuk semua. Selanjutnya untuk poin analisis komponen makna akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai analisis komponen makna. Sebelum itu, kita harus mengetahui bahwa komponen makna dapat dianalisis, dapat dibutiri, atau disebutkan satu persatu berdasarkan pengertian-pengertian yang dimilikinya. Contohnya, pada kata ayah memiliki komponen makna plus dewasa, plus manusia, plus jantan, plus kawin, dan plus punya anak. Sedangkan pada kata ibu, memiliki komponen makna plus manusia, plus dewasa, minus jantan, plus kawin, dan punya anak. Bisa kita lihat pada tabel yang disajikan bahwa tanda plus berarti memiliki komponen makna, sedangkan tanda minus berarti tidak memiliki komponen makna tersebut. Pada kata ibu, jantan ditandai dengan minus karena ibu adalah betina, bukan jantan, seperti itu. Contoh lainnya adalah penjelasan dalam bahasa Inggris. Bisa kita lihat pada tabel berikut. Nah, di sini tampak terlihat bahwa man, woman, boy, dan girl memiliki komponen makna plus manusia, sedangkan bull tidak memiliki komponen makna tersebut karena bull adalah seekor hewan. Lalu man dan woman memiliki komponen makna plus dewasa, sedangkan boy dan girl dan bull tidak memiliki komponen makna tersebut karena boy dan girl usianya belum memasuki usia dewasa, seperti itu. Selanjutnya
Bull juga bisa tidak memiliki sebab bull termasuk jantan atau betina. Tuh. Selanjutnya adalah contoh perbandingan antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesianya nih. Perbandingan antara kata Inggris boy, girl, child dan kata Indonesia anak, maka akan ada perbedaan sebagai berikut. Bisa dilihat dari tabelnya. Nah, tampak bahwa boy, girl, child, dan anak memiliki komponen makna plus manusia. Bedanya, boy, girl, dan child komponen makna min dewasa, sedangkan anak memiliki komponen makna plus dewasa. Jadi kata anak dalam bahasa Indonesia bisa dewasa, tetapi juga bisa belum dewasa. Lain halnya, boy komponen maknanya plus jantan dan girl memiliki komponen makna min jantan karena dia adalah seorang betina. Sedangkan child dan anak sama-sama memiliki komponen makna plus jantan. Oleh karena itu, bila kita akan menerjemahkan kata dalam bahasa Inggris boy and girl ke dalam bahasa Indonesia, maka haruslah diubah pada kata anak itu ditambahkan atribut laki-laki menjadi anak laki-laki untuk boy, dan ditambah atribut perempuan menjadi anak perempuan untuk girl. Nah, karena kata anak dalam bahasa itu belum memiliki komponen makna plus jantan maupun minus betina, tapi jika kita menerjemahkan kata anak ke dalam bahasa Inggris harus dilihat pula konteksnya. Jadi artinya bisa saja harus menjadi boy, menjadi girl ataupun menjadi child gitu. Selanjutnya adalah analisis komponen makna juga dapat dimanfaatkan untuk mencari perbedaan dari bentuk-bentuk yang bersinonim. Contohnya, kata ayah dan bapak adalah dua buah kata yang bersinonim dalam bahasa Indonesia. Lalu ingat bahwa dua buah kata yang bersinonim maknanya tidak bisa sama persis, ada juga perbedaannya. Bisa dilihat pada tabel berikut. Dari bagian itu terlihat bahwa kata ayah dan bapak sama-sama memiliki komponen makna 1 sampai dengan 3, yaitu ayah dan bapak plus manusia plus dewasa dan sapaan kepada orang tua laki-laki. Bedanya, kata ayah tidak di komponen nomor 4 dan kata bapak memiliki komponen makna itu. Bagian kita dapat melihat perbedaan makna kata ayah dan bapak yang hakiki. Tiga menyebabkan kata bapak dalam bagian tersebut tidak dapat ditukarkan dengan kata ayah. Sekian penjelasan mengenai analisis dari komponen makna, semoga bermanfaat. Kelemahan analisis komponen makna. Di samping memiliki beberapa manfaat, analisis komponen makna juga memiliki keterbatasan. Analisis komponen makna tidak dapat diterapkan pada semua kata, karena komponen makna kata berubah-ubah, bervariasi dan bertumpang tindih. Analisis komponen makna lebih banyak dilaksanakan pada kelas kata nomina, belum banyak dilakukan pada kelas kata verba atau adjektiva. Kata-kata dari kelas itu juga dapat diberi ciri-ciri semantik. Walaupun analisis komponen makna ini dengan banyak kelemahannya, tetapi cara ini banyak manfaatnya untuk memahami makna kalimat. Para tata bahasawan transformasional juga telah menggunakan teknik ini sehingga minat terhadap analisis komponen makna ini menjadi meningkat. Analisis semantik kata yang dibuat seperti di atas tentu banyak memberi manfaat dalam memahami makna-makna kalimat. Tetapi pembuatan daftar kosakata dengan disertai ciri-ciri semantiknya secara lengkap bukanlah pekerjaan yang mudah, sebab memerlukan pengetahuan budaya, ketelitian, waktu,
dan tenaga yang cukup besar. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.